Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online ya Lausu. Ya. Lausu Fangfang tidak sendirian. Lausu Fangfang bersama Lausu Mega di sini. Nah, Lausu sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Mari kita pujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Terus jangan lupa disambung dengan matahari bersinar terang. Tapi Lausu, anak-anak nggak boleh duduk dong. Ya, Iya. anak-anak harus berdiri. Kita gerak-gerak. Kita ucapkan selamat pagi sama Tuhan ya Lausu ya. Mari kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk puji Tuhan dan dengar firman-Nya. Yes, 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 yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk berdoa dan taat pada Tuhan. Amin, 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 haleluya. Nah, anak-anak, sekarang lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi. Kami sebentar lagi akan memulai ibadah sekolah minggu online ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memelihara kami selama 1 minggu ini. Tuhan jauhkan kami semua dari segala macam bahaya ya Bapak. Tuhan, kami akan mengikuti sekolah minggu online ini. Pakai kami Tuhan untuk dapat lebih memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausu, selama pandemi ini, Lausu ada kekhawatiran nggak? Udah pasti ada dong. Kekhawatiran apa? Kalau sakit, terus kalau khawatir lagi, terus bagaimana kalau kita mau belanja, mau ini, mau itu. Tapi Lausu, jangan khawatir Lausu. Kenapa? Tuhan itu selalu akan menjaga kita. Oh, Tuhan memelihara kita ya? Burung aja di udara, Dia pelihara. Iya, iya. Bunga di padang, Dia hiasi. Benar, Lausu. Ayo anak-anak, kita nyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Betul, dimanapun kita berada. Benar, setuju, Lausu. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga yang di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ayo anak-anak, semangat ya. Kita nyanyikan sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga yang di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang pakai aku ya. Aku tidak khawatir, burung di
Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga yang di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Anak-anak, karena Tuhan sudah baik kepada kita, sudah memelihara kita, Sudah memberikan kita kesehatan yang baik loh. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Caranya loh Su. Anak-anak bisa scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Betul. Kita akan pujikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan ya loh Su ya. Ya. Karena Tuhan sudah baik pada kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saatnya anak-anak kita akan doa persembahan ya. Ayo Yuk. loh Su. Kita lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini Lose punya banyak sekali uang. Tapi hari ini Lose tidak sedang bagi-bagi uang ini. Cuman mau tunjukkan aja sama kalian. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah dengar kisah tentang beberapa saudara yang tega menjual seorang saudaranya demi sekantong uang. Ada yang masih ingat siapa saudara yang dijual itu? Ayo cerita minggu lalu, siapa yang masih ingat? Betul, dia adalah Yusuf. Wah, hebat-hebat ya kalian ya. Sudah 1 minggu, tetapi kalian masih ingat. Berarti minggu lalu kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh cerita firman Tuhan. Adik-adik, mau dengar nggak lanjutan tentang kisahnya Yusuf hari ini? Adik-adik, sebelum Lose lanjutkan kisah tentang Yusuf, mari kita mau berdoa dulu.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami sebentar lagi mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan dapat mempersiapkan setiap hati kami, supaya hati kami siap menerima benih firman Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong pakailah Lose, agar apa yang disampaikan kami semua dapat mengerti Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita atau kisah tentang Yusuf yang mau Lose sampaikan hari ini itu terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 sampai yang ke-41. Jadi ada 3 pasal. Jadi nanti kalian mungkin kalau mau lebih detail, kalian bisa baca lagi secara detail. Ya. Adik-adik, pada saat di rumah ayahnya, Yusuf adalah anak kesayangan dari ayahnya atau anak emas dari ayahnya, seperti cerita yang sudah kalian dengar minggu lalu. Tetapi karena saudara-saudaranya ini iri, kemudian Yusuf dijual sebagai budak, adik-adik. Yusuf kemudian dijual sebagai budak kepada Potifar. Siapa Potifar itu? Potifar adalah pegawai istana Raja Firaun dan kepala pengawal raja. Hal ini merupakan masalah yang sangat berat bagi Yusuf. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa hidup enak, kemudian dia harus menjadi budak yang harus bekerja melayani Potifar. Walaupun demikian, apakah lantas Yusuf sedih, merenungi nasibnya, putus asa, dan tidak mau bekerja? Tidak. Di rumah Potifar, walaupun sebagai budak, Yusuf bekerja dengan rajin, adik-adik. Segala yang diperbuat oleh Yusuf selalu berhasil. Ada yang tahu kenapa? Apakah karena ini kehebatan Yusuf atau karena Yusuf orang yang pintar? Nah, kita mau cari tahu. Kita mau baca Alkitab kita mau buka Kejadian 39 ayat yang ke-2a. Kita mau baca. Ya, kenapa kok selalu berhasil Yusuf dalam mengerjakan pekerjaannya? Kita mau baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adik-adik, jadi dari bacaan yang kita baca tadi, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya bukan karena dia hebat, bukan, tetapi karena Tuhan yang selalu menyertai Yusuf dan memberkati pekerjaan Yusuf. Yusuf bekerja keras, adik-adik, dan Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan akan memberkati orang yang rajin bekerja dan mau berusaha. Adik-adik, ketika kalian kepingin mendapatkan nilai yang baik, apa yang kalian lakukan? Ya, kalian harus berdoa memohon pimpinan Tuhan dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, ketika Potifar melihat keberhasilan Yusuf, maka dia menyerahkan rumahnya dan segala miliknya dalam kuasa Yusuf. Jadi Yusuf diberi kepercayaan Potifar
untuk mengurus rumah beserta isinya. Adik-adik, kemudian keadaan buruk terjadi pada Yusuf. Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Istri Potifar berbohong tentang Yusuf. Akhirnya Yusuf dicebloskan ke dalam penjara adik-adik. Pada saat di penjara, apakah Allah masih menyertai Yusuf adik-adik? Masih enggak? Ya, betul. Allah tetap setia menyertai Yusuf walaupun Yusuf berada di dalam penjara. Siapa yang Yusuf jumpai di penjara? Di penjara adik-adik, Yusuf bertemu dengan para hamba Firaun, yaitu juru minum dan juru roti raja. Rupanya adik-adik, juru minum dan juru roti raja ini dipenjara karena mereka berbuat kesalahan. Adik-adik, pada suatu malam Allah memberikan para hamba Firaun itu mimpi. Allah menolong Yusuf untuk mengetahui apa arti mimpi-mimpi tersebut. Sehingga adik-adik, Yusuf bisa memberitahu kepada para hamba Firaun ini apa arti mimpinya. Yusuf memberitahu kepada juru minum raja bahwa dalam 3 hari dia akan kembali ke istana Firaun dan menjadi hambanya kembali. Juru minum akan kembali ke istana Firaun dan menjadi juru minum raja kembali. Untuk itu adik-adik, Yusuf mengajukan permohonan kepada juru minum bahwa kalau dia sudah kembali kepada Firaun, agar kiranya dia dapat menceritakan persoalan Yusuf kepada Firaun supaya Yusuf dapat dibebaskan dari penjara adik-adik. Tetapi arti mimpi juru roti adik-adik ini sangatlah buruk adik-adik. Yusuf memberitahu kepada juru roti raja bahwa dalam 3 hari dia akan digantung pada sebuah tiang oleh Raja Firaun adik-adik. Apakah yang dikatakan oleh Yusuf itu terjadi? Ya, kejadiannya tepat seperti yang Allah katakan. Juru minum raja kembali ke istana Firaun dan menjadi juru minum raja kembali. Tetapi juru roti digantung pada sebuah tiang. Adik-adik, Allah tahu segala sesuatu dan Allah jadikan segala sesuatu terjadi tepat seperti yang Dia katakan akan terjadi. Perkataan atau janji Allah itu pasti tergenapi. Untuk saat ini kita bisa mengetahui perkataan atau janji Allah di dalam Alkitab adik-adik. Di dalam Alkitab kita bisa mengetahui janji dan perkataan Allah. Semua perkataan atau janji Allah di dalam Alkitab itu pasti digenapi. Adik-adik, setelah juru minum raja dibebaskan dan kembali kepada jabatannya semula, ternyata dia melupakan Yusuf dan permintaannya adik-adik. Akibatnya apa? Akibatnya Yusuf tetap berada di dalam penjara adik-adik. Adik-adik, setelah lewat 2 tahun, Raja Firaun juga diberi mimpi sama Allah. Tetapi tak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun ini. Raja Firaun sudah mengumpulkan semua orang-orang pintar, semua orang-orang berilmu di seluruh Mesir, dipanggil semua ke istana untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun ini. Tetapi tak ada satupun
yang bisa mengartikan apa arti mimpi Raja Firaun. Kemudian juru minum memberitahu ke Firaun bahwa ada seorang yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, yaitu Yusuf. Kemudian Raja Firaun memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Yusuf dari penjara dan dibawa menghadap kepada Firaun, adik-adik. Di hadapan Firaun, Yusuf memberitahu arti mimpinya kepada Raja Firaun, bahwa arti mimpi dari Raja Firaun adalah akan datang 7 tahun kelimpahan dan timbul 7 tahun kelaparan di tanah Mesir, adik-adik. Yusuf juga memberitahu kepada Raja Firaun tindakan apa yang harus dilakukan supaya tanah Mesir bisa terhindar dari kelaparan, adik-adik. Mengapa Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun? Mengapa, adik-adik? Apakah Yusuf itu pintar? Apakah Yusuf itu hebat? Bukan. Hanya Allah yang tahu arti mimpi Firaun, dan Allah yang memberitahu Yusuf apa arti mimpi Firaun tersebut, sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Raja Firaun begitu senang karena Allah memberitahu Yusuf arti mimpinya, adik-adik. Maka apa yang Raja Firaun lakukan, adik-adik? Firaun kemudian mengangkat Yusuf menjadi orang kedua yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi yang berkuasa orang pertama adalah raja, Yusuf adalah orang kedua yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir di bawah raja. Apakah Allah masih menyertai Yusuf, adik-adik? Ya, Allah terus menyertai dan memampukan Yusuf, adik-adik. Sehingga Yusuf berhasil membawa Mesir terlepas dari bencana kelaparan. Adik-adik, pada saat juru minum sudah kembali kepada Raja Firaun, Yusuf tentu berharap agar dia, yaitu juru minum, menceritakan persoalan Yusuf kepada Raja Firaun sehingga Yusuf bisa bebas. Tetapi ternyata juru minum raja tersebut melupakan Yusuf. Allah bekerja dan mengatur segala sesuatu untuk menunda keluarnya Yusuf dari penjara, adik-adik. Selama 2 tahun Yusuf berada di dalam penjara. Dengan demikian Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Memang penundaan dari Tuhan pasti mempunyai tujuan yang baik. Jadi mungkin kalau saat ini kalian mempunyai suatu permohonan atau permintaan kepada Tuhan, tetapi tidak terjadi atau belum terjadi sesuai yang kalian inginkan, maka janganlah sedih, janganlah putus asa, tetaplah berserah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa waktu dan rencana Tuhan itu adalah sempurna dan pasti yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Adik-adik, seperti yang sudah kalian dengar tadi, Yusuf mengalami berbagai macam keadaan, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Kalau Lose boleh gambarkan, kehidupan Yusuf ini seperti roda yang berputar, adik-adik. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau minggu lalu kita dengarkan Yusuf sebagai anak emas ayahnya, anak yang dikasih ayahnya, dia posisinya di atas. Kemudian dia dijual saudara-saudaranya sebagai budak, dia di bawah. Dipercaya Potifar untuk mengurus rumah beserta isinya.
dia di atas. Kemudian masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar, dia di bawah. Kemudian setelah berhasil mengartikan mimpi Firaun, dia diangkat Firaun sebagai orang kedua yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir, dia di atas. Ya. Pada saat Yusuf mengalami keadaan yang sulit atau buruk, apakah Yusuf ini pernah menyalahkan Allah, adik-adik? Tidak. Yusuf tetap berserah dan tetap taat kepada Allah. Allah menyertai Yusuf di mana saja. Di rumah ayahnya, di rumahnya Potifar, di penjara, dan di istananya Firaun. Allah setia kepada Yusuf. Dia tidak pernah melupakan Yusuf dan dia tidak pernah berhenti menolong Yusuf. Begitu juga kepada kita, adik-adik. Allah juga menyertai kita di mana saja. Allah setia kepada kita, kepada Lose dan kepada kalian. Dia tidak pernah melupakan kita dan dia tidak pernah berhenti menolong kita. Adik-adik, kita mau hafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita mau baca sambil kita hafalkan. Ya, kita mau baca ya, sambil kita hafalkan ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai ke-4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Oke, kita mau sambil hafalkan ya adik-adik ya. Kita mau baca sambil kita hafalkan. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, kita mau hafalin sekali lagi. Ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai yang keempat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lose harap kalian hafalkan lebih dalam lagi supaya kalian bisa hafal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kami mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami mulai awal hingga akhir. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengar. Supaya firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana Engkau dengan setia selalu menyertai dan menolong Yusuf dimanapun Yusuf berada. Kami juga percaya Engkau juga setia menyertai kami, setia menolong kami di dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Cara berpestirahat,
di bulan September ini banyak loh teman-teman kalian yang berulang tahun. Lause dan Lause Mega ucapkan selamat ulang tahun ya buat anak-anak yang berulang tahun di bulan September ya Lause. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Anak-anak, sekolah minggu online kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.